Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah edisi Minang bersama Satriwan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Ya. Buya awak acuk mendanga kalau di kampung ya. Yo. Iko ado anak di pangku, kamanakan di bimbiang. Yo. Ko anak awak lah kapu lah ko ya. Bare mangkunya tadi ko ya kan. Kau kemenakan banyak loh. Banyak loh. Bare ka di bimbiang sadu ko. Ba atus kesabananya ba ako ya. Ba duduknya. Awak duduk ako. Rancak warna itu pertanyaan Pak Satriawan. Sebagai orang Minang tentu harus paham struktur keluarga di Minangkabau itu apa ya. Tapi sungguh pun begitu kita sapolah dan sanak kita ya. Nek mama nang gadang bahasa betua nan tinggi tampak jauh nang gadang jelma suo. Ya, alim ulama tidak pandai suluh bendang dalam nagari. Ya, sagalun sanak lah di kampung dan di rantau. Kok memang kita baca tu cerita soal Minangkabau, soal kampung ya. Jadi memang itu menjadi prinsip ya, menjadi sebuah filsafat di Minangkabau. Anak dipengaku, kemanakan dibimbing. Nah, jadi dalam satu pepatahnya itu kalau paku kacang balimbiang, tampurung lengang-lenggangkan. Nah, anak dipangku kemanakan dibimbing, orang kampung dipetenggangkan. Nah itu, itu luar biasa itu. Iya, ada di kampung lain tuh nan serbu itu mana ada, tapi nan mirip-miripnya ada gitu. Nah, ya. Artinya apa? Ada satu hal yang perlu kita pahami dulu ya. Bakso di Minangkabau berbeda dengan masyarakat nan lain. Seperti misalnya Harato, ada Harato pusako tinggi, ada pusako rendah. Nah, di Minangkabau itu dalam struktur keluarga itu pula. Ada keluarga dan menurut jalur ya adat ya. Dan sesuai jo apa tadi warisan Harato pusako tadi. Dan ada juga keluarga dan menurut warisan pusako rendah. Jadi di rumah tangga itu katakanlah seorang bapak di satu pihaknya sebagai bapak ya, yang punya istri, punya anak-anak, tapi di pihaknya juga sebagai mama. Nah, sebagai mama dari dusanaknya, nasa kaum dan apa namanya, nasa suku. Nah, jadi itu di situ mama itu ada kemenakan, dan bapak ada anak. Dan begitu juga dalam kehidupan bersama-sama ada orang kampung. Nah, jadi maka di Minangkabau itu kehidupan dan akhlak yang dikatakan apa seorang Minang yang sejati itu adalah orang dan posisinya, artinya dalam kehidupannya mampu menempatkan dirinya sebagai bapak, sebagai mama dan sebagai orang kampung, sebagai warga dari suatu kampung. Maka itulah anak dipangku kemanakan bimbing dan orang kampung petenggangkan. Nah, jadi struktur keluarga kita tu ada keluarga dalam arti syar'i, itu sebagai ayah. Ada tanggung jawab ayah di situ bagaimana ya dalam membimbing, dalam memangku ya, dalam melayani, dalam memberikan tanggung jawab kepada anak. Ada tanggung jawab sebagai mama dalam membimbing kemenakan. Nah, tapi di situ ada dua kalimat dan barangkali sangat bagus sekali ya ditempatkan untuk gitu. Kalau tiba dari anak tu di pangku. Kemenakan di bimbing. Dan kemudian orang kampung dipetenggangkan. Jadi ada prioritas itu. Jadi kalau anak itu tanggung jawab di pangku. Di pangku itu gimana di apa namanya? Dalam kenyataannya, dalam pelaksanaannya harus betul-betul ditanggung jawab secara keseluruhan. Jadi tidak ada orang lain dan bertanggung jawab kecuali kita. Itu artinya di pangku itu betul-betul diayomi, betul ditanggung jawabi dan diberikan segala kebutuhannya. Itu namanya di pangku. Kalau pangku itu tuh diangkat kan. Kalau dibimbing kan di bawah saja. Hanya jalan kan. Nah, awak bimbing saja.
Tapi kalau di pangku tuh kakinya hati-hati. Tergantung kakinya. Artinya apa? Sebagai orang tua, dia bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Itu intinya pangku itu gitu. Jadi di pangku itu artinya seorang bapak itu bertanggung jawab penuh terhadap anaknya. Sebagai sebagai muslim, apa saja tanggung jawab awak sebagai anak, itu nanti akan ada kajian-kajian lebih yang lebih luas. Sebagai seorang orang tua tentu kita ingin ya anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Kita tidak mau meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah, terutama lemah akidahnya, lemah imannya. Nah itu yang disebut dengan apa tadi, dengan anak di pangku. Begitu juga dalam kehidupan, tanggung jawab nafkahnya, tanggung jawab pendidikannya, seluruhnya itu harus menjadi tanggung jawab dari bapak. Tak bisa apa ngecek tu bisa kan ngadu mamang semacam tak bisa. Ya. Walaupun nanti secara struktur adat mamak jauh tanggung jawab, tapi secara muslim, sebagai muslim, bapak tak bisa melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Jadi tanggung jawab bapak sebagai seorang orang tua itu tanggung jawab penuh. Ya. Nah, itu makanya itu istilahnya di pangku. Betul kemenakan. Kemenakan dibimbing. Kemenakan dibimbing tu apa? Nah, kemenakan tu nyo berjalan sendiri, nyo ada bapaknya. Apa tugas mamak siko? Membimbing. Memberikan pengawasan, memberikan pengayoman, memberikan pengarahan. Jadi artinya sepanjang itu ya barangkali sesuatu dan perlu didukung. Jadi artinya penanggung jawab utamanya anak itulah bapaknya. Dan mamak di siko fungsinya sebagai pendukung. Sebagai pendukung dan akan memberikan pengayoman. Ya, apalagi misalnya kalau hidup di atas rumah tangga Minang kabaunan asli misalnya, tinggal di atas pusako misalnya. Itu harus mama harus punya punya perhatian yang cukup besar terhadap kemenakannya. Karena menyangkut dengan misalnya harta pusaka segala macam. Bagaimana memanfaatkan seluruh fasilitas harta pusaka itu untuk kesuksesan dari anak keponakan. Nah, situlah fungsi daripada harta pusaka itu. Artinya memang harta pusaka tidak bisa dijual digadai, tetapi harta pusaka dimanfaatkan secara sepenuhnya untuk kepentingan dan kemaslahatan ya anak kemenakan gitu. Mana kurang, mungkin bapaknya kurang merasaki. Ya mungkin ada kita beberapa orang semando aku. Tapi semando aku tentu rakiku tidak sama kan? Ada yang barangkali ada kelebihannya tapi ada kekurangannya. Mungkin sih kelebihannya segi ilmu, mungkinnya jadi ulama, jadi tuanku, tapi mungkin pitinya kurang. Tapi setidaknya ada barangkali mungkin dan pengusaha, tapi ya kelebihannya mungkin segitu. Nah, disikulah fungsi mama untuk melengkapi. Ya. Jadi memberikan bimbingan, pengayoman, mungkin barangkali ya anak kemenakan gitu dan mungkin kebetulan ya orang tuanya tidak begitu rezekinya cukup, maka itu nanti didukung dengan ratu saku itu. Itulah yang disebut dengan anak dipaku kemenakan dibimbing. Itu pula nanti dalam kehidupan walaupun kita sibuk dengan urusan-urusan pribadi, urusan anak kemenakan, tapi namun tetap saja sebagai orang Minang kita harus melakukan komunikasi dengan orang kampung. Orang kampung pertinggakan, artinya pertinggakan apa? Kita harus hidup dengan saling membantu, saling hormati, bergotong royong. Sesuatu yang menjadi tanggung jawab bersama, ya itu kita dimusyawarah dan sampai gitu hendaknya di kampung itu menjadi orang dan istilahnya masuk karung tapi tidak masuk etongan. Sama itu membungkuk. Jangan masuk karung tidak masuk etong, tidak dibawa saili semudia, ya. Tidak dibawa kaili sarangkuk dayong kemudian santagala, tapi kita menjadi orang asing di kampung itu sendiri. Jangan. Kita harus hidup, kita harus bersama-sama, kita harus ikut terlibat dengan bermacam kegiatan-kegiatan aktivitas sosial ada di masyarakat. Itu namanya kita kita itu memang kampung pertinggakan. Kalau kita lah bisa hidup seperti itu insya Allah kita akan menjadi
orang dan hidup dalam keadaan normal di Minangkabau, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Jauh di rumah tangga kita selesai, jauh kemanakan kita urusan kita pun bisa kita berikan pengalaman, jauh masyarakat kita bisa melaksanakan kewajiban sosial kita terhadap masyarakat. Itulah yang dikatakan kalau paku kacang belimbiang, tampuruang dilenggang-lenggangkan. Anak di pangku, kemanakan di bimbing, orang kampung pertenggangkan. Kalau kehidupan kita bisa, kita insya-Allah sebagai orang Minangkabau, kita akan dihormati sebagai Muslim. Insya-Allah kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Kan. Jadi kok tataran pendidikan dan pengayoman di dalam masyarakat Minang. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Pemirsa Spirit of Dakwah sudah sangat jelas sekali. Insyaallah ada manfaatnya. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.